Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi pembahasan dari part sebelumnya. Di part sebelumnya akhirnya sandiwara diakhiri oleh Fang Yuan. Dan di sana rupa-rupanya Fang Yuan juga berhasil menemukan sebuah celah gitu ya. Celah untuk lepas dari klan Baining. Dimana saat itu dia pergi ke belakang gunung. Di satu sisi, klan Bai melihat itu adalah rencana dari mereka, rencana untuk menemukan mata air roh. Tapi rupa-rupanya mereka semua hanya dimanfaatkan oleh Fang Yuan. Sampai pada akhirnya Fang Yuan serta Baining berhasil masuk ke dalam gua yang menyimpan warisan rahasia. Dengan cara yang cukup licik juga, bahwa dia menyandra tuan muda dari klan Bai. Ya, kita akan lanjutkan lagi spoiler berikutnya, apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan oleh Fang Yuan di part 30. Setelah berjalan beberapa saat, akhirnya sekarang Fang Yuan dan Baining tiba di sebuah ruangan yang sangat besar. Tempat itu terlihat seperti aula yang ditinggalkan oleh sesepuh tulang. Tempat itu benar-benar berwarna putih dan semuanya terbuat dari tulang. Di tengah-tengah aula itu terdapat sebuah tong besar yang berisi cairan putih dan juga mengeluarkan aroma harum. Saat Fang Yuan mendekati tong itu, ingatan pada masa lalunya kembali muncul. Tong itu seharusnya akan menghubungkan mereka dengan mata air yang berada di bawahnya. Mata air ini disebut sebagai mata air susu yang sangat bersih dan memiliki rasa manis. Secara tidak langsung, mata air susu itu adalah produk khas dari Gunung Baigu. Dalam ingatan Fang Yuan sebelumnya, setelah klan Bai pindah ke Gunung Baigu, seiring berjalannya waktu mereka menemukan 5 mata air susu dan menjadikannya sebagai produksi khusus yang berasal dari klan Bai. Lalu mereka menjualnya kepada para pedagang yang datang dan membuat kesepakatan dengan mereka. Ada gurem di dalam tong ini, kata Fang Yuan pada Baining. Meskipun dalam ingatannya lokasi ini tidak berbahaya, tapi bagaimanapun juga, Fang Yuan masih harus tetap waspada akan segala sesuatu yang mungkin saja terjadi. Terlebih lagi, sebelumnya Fang Yuan tidak mengalami langsung kejadian ini. Dia hanya mendengarnya dari cerita orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, segala hal yang beresiko tentu tidak mau diambil oleh Fang Yuan, dan dia memberikan Baining sebagai tumbalnya. Baining sendiri menyadari maksud tersembunyi dari Fang Yuan. Dia tampak mendengus kesal, tapi tidak bisa melakukan apapun. Setelah itu, Baining segera mengaktifkan gu pertahanannya, lalu memasukkan tangannya ke dalam tong itu. Di dalam sini ada banyak sekali gurem, kata Baining yang tampak terkejut. Setelah itu, Baining kembali menarik tangannya, dan di sana terdapat sebuah gurem yang berada di tangan Baining. Gu itu berukuran sebesar jari manusia dan seluruh tubuhnya berwarna putih. Dia tampak berbentuk seperti miniatur tombak. Itu adalah gu tombak tulang. Meskipun gu ini hanya peringkat 1, tapi tong ini hampir terisi penuh oleh gurem, kata Baining dengan wajah yang penuh semangat. Gu tombak tulang mirip dengan gu cahaya bulan milik klan Goyue, karena itu merupakan gu dasar dari warisan tulang putih. Di kehidupan sebelumnya, setelah klan Bai menemukan warisan ini, banyak master gu dari klan Bai yang kemudian menggunakan gu ini sebagai dasar mereka. Sehingga di masa yang akan datang, gu tombak tulang itu akan menjadi ciri khas dari klan Bai. Perhatikan lagi di sekelilingnya. Seharusnya ada gu peringkat 2 di dalam tong itu.
kata Fang Yuan yang tampak berdiri di samping Bai Ning. Kemudian Bai Ning pun menarik beberapa kali dan akhirnya dia mendapatkan Guwom peringkat 2. Gu itu mirip dengan gu tombak tulang, tapi pada permukaannya terdapat tanda spiral. Gu itu adalah gu tombak tulang spiral. Gu ini juga merupakan evolusi dari gu tombak tulang dan memiliki serangan yang jauh lebih kuat. Di dalam tong itu memang sebagian besar berisi gu tombak tulang peringkat 1 dan hanya terdapat beberapa saja gu tombak tulang spiral di dalamnya. Dengan ini akhirnya aku memiliki gu tipe serangan yang dapat kugunakan, pikir Fang Yuan dalam hatinya sambil mengambil gu tombak tulang spiral itu. Gu kentang petir hangus memang itu adalah gu serangan, tapi menurut Fang Yuan, untuk saat ini itu masih kurang efektif, karena gu itu harus ditanam di tanah dan akan sia-sia jika musuh tidak menginjaknya. Dan dengan ingatan manusia yang pendek, mungkin saja suatu saat justru Fang Yuan lupa tempat dia menanam gu itu dan malah dia sendiri yang menginjaknya. Tentu itu berbahaya dan justru bunuh diri. Karena itu bagi Fang Yuan, gu tombak tulang spiral ini adalah pilihan yang sangat bagus. Sayang sekali tidak ada Guwom peringkat 3, gumam Bai Ning yang tampak sedikit kecewa. Setelah itu, Bai Ning juga mengambil gu tombak tulang spiral dan berencana untuk menyempurnakannya nanti. Sebenarnya Bai Ning hanya penasaran terhadap gu tombak tulang spiral itu. Apalagi sekarang kondisi mereka juga tidak dalam keadaan yang aman. Maka mencari gu yang bisa digunakan sebagai senjata itu adalah pilihan yang terbaik, meskipun itu bukan gu peringkat 3. Setelah Fang Yuan memastikan tidak ada bahaya di dalam tong itu, akhirnya dia mulai bertindak. Sekarang Fang Yuan menarik satu persatu Guwom dari dalam tong itu dan menggunakan Primeval Essence miliknya. Dia pun kemudian menggunakan aura dari Spring Autumn Cicanda untuk memurnikan gu-gu itu. "Kau, apa yang kau lakukan?" kata Bai Ning yang tampak tidak bisa berkata-kata melihat tindakan Fang Yuan. Hanya dalam hitungan menit, tapi Fang Yuan sudah berhasil memurnikan puluhan Guwom. Bahkan dia masih terus memurnikannya. Berkat bantuan dari Spring Autumn Cicanda, Fang Yuan dapat dengan mudah menyempurnakan Guwom itu. Selain itu, Fang Yuan juga memiliki Lotus Harta Karun yang terus mensuplai energi surgawi miliknya. Pada akhirnya, Fang Yuan dapat memulihkan Primeval Essence miliknya dengan sangat cepat dan dapat terus menyempurnakan gu-gu itu tanpa henti. Tidak butuh waktu lama, Fang Yuan sekarang sudah menyempurnakan lebih dari 200 gu tombak tulang dan juga lebih dari 20 gu tombak tulang spiral. Sebenarnya, menyempurnakan gu itu adalah hal yang sulit bagi seorang master gu. Meskipun sebelumnya Bai Ning juga beberapa kali telah melihat Fang Yuan menyempurnakan Guwom, tapi dia sendiri tidak menyangka kalau Fang Yuan dapat menyempurnakan Guwom semudah ini. Rahasia apa yang dia miliki? Pikir Bai Ning dalam hati yang masih tampak menatap Fang Yuan dengan tatapan kebingungan. Tapi setelah itu, Bai Ning tersenyum dan berkata pada Fang Yuan, "Jika kau mengambil begitu banyak Guwom itu sekaligus, apa kau bisa memelihara mereka?" "Tentu saja tidak," kata Fang Yuan sambil tertawa. Makanan dari gu tombak tulang dan gu tombak tulang spiral itu adalah susu. Karena itulah mereka berada di dalam tong yang berisi air susu ini. Karena itu, jika Fang Yuan ingin memelihara mereka dan memberi makan mereka semua, maka dia harus memiliki sumber daya susu yang sangat banyak. Tapi Fang Yuan kemudian berkata,
Meskipun aku tidak bisa memberi makan mereka, tapi aku lebih suka membawa lebih banyak daripada membiarkan orang-orang dari klan Bai itu mendapatkan gu ini, kata Fang Yuan. Setelah beberapa lama, Fang Yuan pun merasa cukup. Fang Yuan kemudian tertawa dan berkata lagi pada Bai Ning, "Bai Ning, hancurkan sisa guwom yang ada di dalam tong itu." Bai Ning sedikit terkejut, tapi dia tidak banyak bertanya. Dia pun menghancurkan semua guwom yang berada di dalam tong itu tanpa keraguan. Dan setelah itu, Bai Ning serta Fang Yuan meninggalkan aula itu dan kembali menelusuri terowongan rahasia lainnya. Tidak lama kemudian, mereka pun telah sampai di aula putih yang kedua. Di tengah-tengah aula itu terdapat 3 pilar tulang yang berwarna putih, dan bagian ujung pilarnya diukir menyerupai bentuk tangan manusia, yang mana tangan-tangan itu tampak memegang sebuah guwom. Ketiga guwom itu tidak lain adalah gu pelindung tulang rusuk, gu pelindung tulang terbang, dan gu sayap tulang lengan. Setelah itu tatapan Bai Ning berfokus pada sebuah tulisan yang terdapat di dekat pilar. Pilihlah satu guwom dari ketiga gu ini dengan suka hati. Warisan Bai Gu lainnya akan ditinggalkan untuk keturunan di masa depan. Setelah membaca itu, Bai Ning mengalihkan pandangannya pada keterangan karakteristik dari ketiga guwom itu. Guwom yang pertama itu adalah gu pelindung tulang rusuk peringkat 3. Gu ini dapat menyebabkan Master Gu menumbuhkan 2 baris tulang rusuk, melindungi dada mereka dan memberikan pertahanan yang kuat. Meskipun untuk mengaktifkan gu ini memerlukan Primeval Essence yang banyak, tapi setelah gu ini aktif, maka dia tidak memerlukan lagi Primeval Essence untuk bertahan. Guwom kedua itu adalah gu pelindung tulang terbang. Guwom ini tergolong dalam tipe pertahanan. Jika gu ini diaktifkan, maka akan mengeluarkan 3 perisai tulang terbang yang akan melayang di sekitar tubuh Master Gu dan melindunginya. Sedangkan guwom yang ketiga itu adalah gu sayap tulang lengan. Gu ini tergolong tipe pergerakan. Saat digunakan, gu ini akan menumbuhkan sepasang sayap yang dapat meningkatkan kecepatan gerak seorang Master Gu dan juga dapat meningkatkan kecepatan serangannya. Gu pelindung tulang rusuk bisa digunakan bersamaan dengan gu karapas dan dapat menghasilkan pertahanan dari sisi depan serta belakang. Tapi suatu saat nanti, aku pasti akan mengganti gu karapas ini. Dan jika saat itu tiba, maka hanya mengandalkan perlindungan dari gu pelindung tulang rusuk itu masih kurang. Tapi sepertinya itu juga tidak masalah, karena aku juga masih memiliki gu rumput melompat yang waktu itu aku dapatkan dari Master Gu wanita iblis. Lagi pula jika bukan pertarungan jarak dekat, maka gu sayap tulang lengan juga tidak akan terlalu berguna, pikir Fang Yuan dalam hatinya. Setelah Fang Yuan berpikir beberapa saat, akhirnya dia memutuskan untuk mengambil gu pelindung tulang terbang. Dengan segera Fang Yuan memurnikan guwom itu dan menyimpannya ke dalam aparatur miliknya. Jika pada aula sebelumnya Fang Yuan mengambil sebanyak mungkin guwom yang bisa dia dapatkan, tapi di aula ini sikapnya sangat berbeda. Setelah Fang Yuan berhasil mendapatkan gu pelindung tulang terbang, Fang Yuan sama sekali tidak menyentuh guwom yang lain. Hal ini dikarenakan tempat itu adalah warisan dari orang yang berada di jalan kebenaran. Dan tentunya area ini juga menguji pengendalian diri dari pewarisnya. Jika mereka tidak bisa mengendalikan diri dari keserakahannya, maka ketika mengambil itu, terowongan itu akan berubah secara drastis dan membuat tidak ada guwom berharga lain
di terowongan ini. Di sisi lain, sikap Fang Yuan yang sedikit berbeda itu membuat Bai Ning juga tidak berani mengambil kedua guom yang lain. Dia pun merasa bahwa ini adalah keputusan yang baik. Tak lama kemudian mereka berdua kembali berjalan di lorong rahasia itu dan memasuki aula yang ketiga. Aula ketiga itu hanya terdapat satu kerangka manusia dalam posisi duduk. Di sana tidak ada lagi percabangan yang lain. Di depan kerangka manusia itu ada sebuah buku yang ukurannya cukup besar dan terbuat dari tulang. Setelah itu Fang Yuan memberikan isyarat kepada Bai Ning untuk mengambil buku itu. Dan tanpa ragu, Bai Ning pun mengambilnya dan memberikannya kepada Fang Yuan. Setelah Fang Yuan melihat isi buku itu, ternyata memang benar, itu adalah buku warisan sejati Jalan Kebenaran yang berisikan tentang resep penyempurnaan guom dan juga pengalaman hidup cendekiawan tulang abu-abu. Di akhir buku itu tertulis, mayat ini adalah cendekiawan tulang abu-abu. Jika pewaris di masa depan memiliki kebaikan, mereka sebaiknya memberikan hormat dan bersujud 3 kali. Setelah itu, mereka dapat membelah tengkoraknya dan mendapatkan sebuah guom yang terdapat di sana. Itu adalah guom yang mengikat nyawa cendekiawan tulang abu-abu. Jika ahli waris mendapatkannya, maka mereka harus menegakkan keadilan dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Fang Yuan tertawa ketika membaca kalimat itu. Kemudian, dia memberikan buku itu pada Bai Ning dan dengan segera berlutut, lalu memberikan hormat seperti yang tertulis di dalam buku. Sementara itu Bai Ning sendiri sangat terkejut dan tidak menyangka kalau sosok Fang Yuan dapat memberikan penghormatan pada sebuah kerangka. Sesungguhnya Fang Yuan melakukan semua itu karena dia tahu bahwa tempat ini bukanlah akhir dari warisan Gunung Baigu. Sesungguhnya tempat ini hanyalah tempat ujian untuk melihat apakah pewarisnya adalah orang yang benar atau tidak. Sayangnya Fang Yuan sudah pernah mendengar semua ini di kehidupan sebelumnya. Jadi, dia pun segera memberi hormat dan kemudian memindahkan tulang dari senior itu. Dan setelah melakukan semua itu, jalur yang semula tidak ada tiba-tiba muncul. Muncul sebuah jalur rahasia menuju ke tempat warisan yang sesungguhnya. Melihat semua itu, Bai Ning sungguh terkejut. Dia saat ini hanya bisa memandang Bai Hua dan Bai Sheng yang pingsan sambil menghela nafas. Bagus, akhirnya muncul juga, kata Fang Yuan sambil tertawa. Sesungguhnya tempat ini penuh dengan mekanisme. Kalau Fang Yuan saat itu mengambil guom yang ada di dalam tengkorak dan menghancurkan tengkorak itu, maka pintu rahasia tidak akan pernah terbuka. Karena itu, Fang Yuan memilih untuk melakukan saja prosedurnya, menghormati senior, sampai pada akhirnya pintu yang ia tunggu-tunggu terbuka. Lalu, apa yang terjadi setelahnya? Apakah Fang Yuan masuk ke dalam pintu rahasia itu begitu saja? Tentu tidak. Sebelum dia masuk ke sana, Fang Yuan berbalik dan menghancurkan tengkorak itu. Dia mengambil guom yang berada di dalam tengkorak itu, yang mana itu adalah gu lonjakan tulang peringkat 3. Jadi Fang Yuan berhasil mendapatkan gu itu sekaligus membuka pintu yang sebelumnya tidak akan terbuka kalau dia serakah. Setelah itu, Fang Yuan dan Bai Ning pun melanjutkan perjalanan mereka memasuki terowongan yang baru saja terbuka. Di sisi yang lain, kita akan kembali melihat klan Baigu. Di sana, orang-orang dari klan Baigu pada akhirnya masuk ke dalam gua
karena mereka tidak lagi mendengar Fang Yuan di dalamnya. Setelah mereka masuk, mereka akhirnya bertemu dengan jalan buntu. Tapi mengingat kata-kata dari Bai Hua sebelumnya, mereka kemudian mencoba mencari jalan untuk membuka pintu rahasia. Sampai pada akhirnya mereka pun menemukan tulang yang aneh dan kemudian memutarnya. Gila, di sini benar-benar ada sebuah terowongan lain. Pantas saja mereka menghilang dan tidak meninggalkan jejak. Mereka pasti sudah masuk ke dalam terowongan ini, kata salah seorang Master Gu dari klan Bai. Pada saat yang sama, akhirnya pemimpin klan Bai juga telah tiba di sana. Dia juga melihat terowongan rahasia itu. Ini seharusnya adalah jalan menuju ke tanah warisan. Ayo masuk, kata Xiedoku yang berada di samping pemimpin klan Bai. Jadi begitu. Sepertinya tujuan utama mereka berdua adalah lokasi ini, kata pemimpin klan Bai sambil menggertakkan giginya karena dia masih sangat kesal. Tapi sebelum mereka masuk, tiba-tiba Bai Lian, Sheng Jing, dan beberapa Master Gu lainnya berlutut di tanah. Maafkan kami karena tidak bisa menangani masalah ini dengan benar dan tidak bisa melindungi Tuan Muda. Pemimpin klan, kami akan menerima segala konsekuensinya, kata Bai Lian, dan mereka semua pun menundukkan kepala bersamaan. Tapi pemimpin klan Bai menatap mereka dan berkata, "Berdiri, kau hanya melakukan tugas yang sudah kuberikan. Jika kita harus menyalahkan seseorang, maka kita hanya akan menyalahkan kedua bocah yang licik itu. Kalian tidak bersalah. Bangunlah dan ayo kita pergi ke dalam." Pemimpin klan Bai mengalihkan pandangannya dan kini dia berjalan menuju ke arah terowongan itu. Dia tampak mengutuk, "Terkutuklah kalian. Jika sampai kalian tertangkap olehku, maka aku akan menghancurkan kalian sampai ke tulang-tulang." Tergambar jelas kemarahan dari pemimpin klan Bai. Setelah itu, rombongan dari klan Bai masuk, yang mana rombongan itu dipimpin oleh Bai Lian. Sebagai tanda permintaan maaf mereka berada di depan untuk membukakan jalan. Sekarang kita akan kembali ke sisi Fang Yuan lagi. Saat ini Fang Yuan sedang memegang gu lonjakan tulang dan dia mengamati detail dari gu itu. Gu ini berukuran sebesar kepalan tangan dan berbentuk seperti bola kaktus yang mana memiliki duri di sekitar tubuhnya. Gu lonjakan tulang adalah gu Wom peringkat 3 yang memiliki tipe serangan. Akan tetapi efek dari serangan gu ini dapat mempengaruhi musuh ataupun penggunanya sendiri. Diibaratkan saja seperti musuh menerima ribuan pukulan, maka pengguna gu ini juga akan terkena sekitar 800 pukulan. Sehingga jika tidak ada gu penyembuhan yang sesuai untuk dipasangkan dengan pengguna gu ini, maka itu hanya akan membahayakan penggunanya sendiri. "Gu apa ini?" kata Bai Ning yang tampak penasaran. Setelah Bai Ning mendengar penjelasan dari Fang Yuan mengenai gu lonjakan tulang, seketika Bai Ning pun kehilangan minat terhadap gu itu. Hal ini bukan karena Bai Ning takut akan rasa sakit yang dia terima, tapi karena sekarang Bai Ning telah menggunakan gu otot es yang mengubah dirinya secara permanen, supaya dia memiliki otot es yang dapat memberikan pertahanan dan juga membantu menghentikan pendarahan. Oleh karena itu, menurut Bai Ning, jika dia menggunakan gu lonjakan tulang, maka itu justru akan merusak gu otot es miliknya. Dan hal itu bukanlah sebuah keuntungan, tapi malah sebuah kerugian yang besar untuk dirinya. Sebenarnya Fang Yuan sendiri juga kurang tertarik terhadap gu ini. Tapi berhubung ini adalah gu peringkat 3,
maka Fang Yuan memutuskan untuk memurnikannya dan menyimpannya untuk sementara waktu. Singkat cerita, mereka terus berjalan di dalam lorong sampai akhirnya mereka tiba di sebuah tempat yang mana di sana ada sebuah pintu dengan ukiran ruang rahasia kantung daging. Pintu itu tidak terkunci sehingga Bai Ning dapat dengan mudah membukanya. Di balik dinding itu terdapat sebuah ruangan tersembunyi yang ukurannya cukup besar, tapi terlihat sangat aneh. Dinding pada ruangan itu terbuat dari daging, dan saat Fang Yuan serta Bai Ning masuk ke dalam ruangan itu, mereka merasa seperti sedang masuk ke dalam perut monster. Dinding daging itu terasa hangat dan juga sedikit berdenyut, seolah-olah merasakan kehadiran dari seseorang. Tiba-tiba dinding-dinding itu membuka beberapa celah kecil dan kemudian terlihat gigi putih di sekitar celah itu. Hal ini tentunya membuat Bai Ning sangat terkejut. Sekarang dari dinding daging itu terlihat mulut besar yang terbuka, memperlihatkan susunan gigi yang rata dan juga mengeluarkan berbagai macam suara aneh yang pastinya membuat orang merinding saat mendengarnya. Tapi Fang Yuan dengan santai menepuk bahu Bai Ning dan dia berkata, "Tidak perlu khawatir, ini adalah efek dari tawa gu daging dan digunakan untuk menyimpan guwom." Setelah Fang Yuan berkata demikian, tiba-tiba ada sebuah mulut yang giginya terlepas dan lidah menjulur dari mulut itu. Lidah itu sungguh panjang dan pada bagian ujungnya terdapat sebuah buku. Buku itu juga terbuat dari tulang, hanya saja ukurannya lebih kecil dari yang sebelumnya. Dengan segera Fang Yuan mengambil buku itu dan melihat isinya. Isi dari buku itu adalah, karena ahli waris dapat mencapai tempat ini, hal itu membuktikan bahwa kamu adalah seorang yang murni dan dapat mewarisi warisan yang kutinggalkan. Aku memiliki dua identitas, yaitu cendekiawan tulang abu-abu dan juga master tulang daging. Ruang rahasia kantung daging ini menyimpan banyak guwom rahasia. Jika kamu sudah ditakdirkan, maka kamu dapat merobohkan giginya. Dan jika keberuntunganmu bagus, kamu bisa mendapatkan guwom yang berhibernasi di dalamnya. Setelah membaca buku itu, kemudian Fang Yuan melihat sekeliling. Berarti semua ini memang tergantung pada keberuntungan seseorang, gumam Fang Yuan. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan tidak mendapatkan informasi tentang detail ruang daging ini, sehingga sekarang Fang Yuan hanya dapat memilih secara acak. Akan tetapi orang pertama yang berhasil merobohkan gigi itu bukanlah Fang Yuan, tapi Bai Ning. Bai Ning mengetuk gigi itu dengan jari telunjuknya. Ketika Bai Ning mengetuk gigi itu secara acak, gigi itu pun seperti alat musik yang mengeluarkan sebuah nada. Dan tak lama kemudian, gigi itu pun rontok dan lidah merah terjulur keluar memperlihatkan sebuah guwom. "Gua apa ini?" tanya Bai Ning yang tampak kebingungan. Tampilan gu itu terlihat sangat aneh, seperti susunan gigi palsu yang memancarkan kilau seperti mutiara. Dengan segera Fang Yuan melihat gu itu dan seketika terkejut karena Fang Yuan mengenali guwom itu. "Lumayan, itu adalah gu penyembuh peringkat 3 yang terkenal. Namanya gu tulang daging," kata Fang Yuan. Gu itu dapat membangkitkan orang yang telah mati dan dianggap sebagai penyembuh nomor 1 di antara guwom peringkat 4, kata Fang Yuan melanjutkan. Ini adalah guwom yang berharga, tapi entah kenapa Bai Ning sendiri tidak terlalu tertarik. Mungkin karena guwom ini hanya bisa digunakan satu kali. Di sisi lain, untuk Fang Yuan guwom ini sebenarnya sangat berharga karena dia sangat menginginkan guwom penyembuhan.
dan sekarang dia menemukannya. Baining kemudian berkata, "Kau mau? Jika kau mau, kau bisa menukarnya dengan Guyang," kata Baining sambil tertawa. "Hah, kau pikir aku bodoh?" cibir Fang Yuan. "Kita bisa membuat suatu kesepakatan jika kau menyerahkan Guyang itu." "Fang Yuan, aku sudah mengikutimu begitu lama. Ketahuilah kesabaranku ada batasnya. Sekarang aku tidak lagi takut akan kematian. Kemungkinan terburuk hanyalah kita berdua mati bersama-sama," kata Baining sambil sedikit mengancam Fang Yuan. "Aku tahu bahwa kau tidak lagi takut mati. Tapi apakah menurutmu aku takut akan hal itu?" kata Fang Yuan mencibir. Setelah mendengar itu, Baining mengalihkan pandangannya dan melihat kembali tulang daging di tangannya. "Jika aku membunuhmu, mungkin hal itu adalah keputusan yang baik. Lihatlah sekarang dirimu. Sekarang kau hanya berada pada kultivasi peringkat 1. Sebelumnya mungkin kau dapat memurnikan banyak worm dengan sangat cepat. Kau juga memiliki lotus harta karun surgawi. Selain itu, jika aku membunuhmu, maka setidaknya aku bisa mendapatkan warisan ini." Baru memikirkannya saja sudah membuat hatiku sangat gembira, kata Baining dengan penuh ancaman. "Memiliki warisan ini? Apa kau lupa jika sekarang klan Bai sedang mengejar kita? Bahkan mungkin saja sekarang mereka sedang menuruni tangga dan sedang dalam perjalanan kemari. Jika tanpa aku, apakah kau tahu selanjutnya kau harus pergi kemana dan apa yang harus kau lakukan selanjutnya? Meskipun warisan ini terlihat seperti jalur satu arah, tapi sebenarnya warisan ini memiliki banyak cabang. Saat ini aku memang tidak bisa melawanmu, tapi kau terlalu naif jika berpikir untuk membunuhku dan merebut warisan ini. Apakah menurutmu aku akan memberikan kau kesempatan untuk mengambil Guyang? Tentu saja tidak. Kalau kau tidak percaya, cobalah," kata Fang Yuan, yang kemudian mengetuk salah satu gigi yang ada pada dinding itu. Baining hanya bisa menghela nafas panjang ketika memandangi punggung Fang Yuan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Fang Yuan terus-menerus memberinya kejutan dan memberikan kegilaan yang bahkan dia tidak bisa tentang. Apakah serangan dari klan Bai juga termasuk ke dalam rencananya? Apakah Fang Yuan sengaja memanfaatkan kekuatan luar agar mencegah aku membunuhnya? Baining terus berpikir di dalam hatinya. Sekarang kultivasiku berada di peringkat 3 dan Fang Yuan masih peringkat 1. Dengan situasi seperti ini, aku masih memiliki banyak peluang untuk mengambil inisiatif dan membunuhnya. Tapi jika di masa depan Fang Yuan telah berhasil meningkatkan kultivasinya, maka situasinya akan menjadi lebih sulit dan mungkin saja aku akan semakin dikendalikan olehnya, pikir Baining sambil terus menatap punggung Fang Yuan. Di sisi lain, kelompok klan Bai terus masuk ke dalam sampai pada akhirnya mereka tiba di aula yang pertama. Di situ mereka melihat banyak sekali Gu yang sudah mati. Bahkan gentong yang berisi cairan susu itu pun kini sudah hancur. Ini membuat mereka geram dan merasa kesal karena melihat begitu kejamnya Fang Yuan dan Baining. Mereka tidak bisa bertahan lama-lama di sana, sehingga kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan berusaha untuk mengejar Fang Yuan. Di tempat yang kedua, di sana mereka bertemu lagi dengan pilar yang memegang Gu di tangannya. Di sana terlihat Gu peringkat 3 seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dan di situ mereka dengan segera mengambil Gu yang ada di sana. Lalu terowongan pun terbuka. Setelah mereka masuk ke dalam terowongan itu, rupa-rupanya mereka keluar dari dalam gua. Rupa-rupanya terowongan yang mereka masuki itu tidak sama dengan yang dimasuki oleh Fang Yuan. Dan
itu adalah terowongan yang langsung menuju ke arah luar gunung. Dougu tampak memikirkan semua itu. Dia pun berkata, "Seperti yang kupikirkan." "Saudara Xie, apa maksudmu?" tanya pemimpin klan Bai. Dougu kemudian menjelaskan, "Warisan Gunung Baigu ini sekilas terlihat seperti jalur satu arah, tapi sebenarnya di dalamnya ada banyak cabang terowongan. Karena itu kita sekarang berakhir di tempat ini," kata Dougu. Ini semua sama seperti yang sudah disampaikan Fang Yuan. Kemudian Dougu kembali melanjutkan perkataannya. "Jalur awal yang kita lewati masuk ke dalam terowongan itu memang sama dengan yang mereka lewati. Sehingga dalam perjalanan kita menemukan beberapa jejak mereka. Tapi setelah kita tiba di aula ketiga dan melewati terowongan yang ada di sana, setelah itu kita tidak dapat menemukan jejak apapun dari mereka. Aku curiga bahwa ada alat yang dipasang pada pilar yang terletak di aula kedua. Ketika kita masuk ke aula ketiga, di sana ada kerangka cendekiawan tulang abu-abu. Tapi tidak ada tanda apapun bahwa kerangka itu sudah dipindahkan. Karena itu, sekarang kita keluar di sini." "Siap. Kalau begitu ayo kembali," teriak pemimpin klan Bai yang tampak kesal. Segera mereka pun kembali ke dalam terowongan. Di sisi lain, Fang Yuan juga menyadari bahwa tipuan dari Gunung Baigu tidak mungkin bisa menahan kelompok dari klan Bai selamanya. Ketika mereka menyadari kebenaran dari struktur warisan ini, maka Fang Yuan dan Bai Ning akan berada dalam bahaya. Sayangnya sekarang Fang Yuan tidak tahu bagaimana cara untuk keluar dari tempat ini. Ruang rahasia kali ini benar-benar tidak memiliki lorong apapun, dan di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, dia tidak tahu keberlanjutan cerita setelah memasuki ruang rahasia yang dipenuhi oleh dinding daging ini. Yang jelas, jika sekarang mereka kembali ke jalan awal mereka datang, itu pasti akan sangat berisiko untuk bertemu dengan kelompok klan Bai. Benarkan ruang rahasia ini benar-benar menjadi tempat terakhir? Apakah saat itu Bai Seng dan Bai Hua mendapatkan semua gurom mereka dari mulut ini? Tampaknya tidak mungkin. Rumor yang kudengar di kehidupanku sebelumnya mengatakan, jika setelah Bai Seng dan Bai Hua mendapatkan warisannya, akhirnya mereka tiba di sebuah jurang. Apakah mungkin cara untuk membuka jalan baru yang tersembunyi terdapat di salah satu mulut ini? Pikir Fang Yuan dalam hatinya, dan tidak ingin Bai Ning menyadari jika dia juga tidak tahu jalan keluar dari tempat ini. Sementara itu Bai Ning hanya kebingungan saat melihat ekspresi Fang Yuan. Tetapi dia tidak tahu keadaan mereka saat ini dan hanya mengira jika Fang Yuan sudah membuat beberapa rencana ke depan. Sekarang Fang Yuan sedang bergulat dengan pikirannya dan merasa jika mereka tidak memiliki lebih banyak waktu untuk bertahan. Masalah lainnya dikarenakan pintu ruang rahasia ini tidak ada pertahanan apapun. Bahkan sebelumnya, Bai Ning dapat membuka pintu ini dengan mudah. Sehingga Fang Yuan khawatir jika kelompok klan Bai tiba di ruang rahasia ini dan kemudian bertemu dengan mereka. Jika kemungkinan terburuk itu terjadi, kami hanya bisa memanfaatkan Bai Hua dan Bai Seng sebagai tawanan. Tapi itu juga bukan jaminan yang dapat diandalkan. Di dunia ini terdapat banyak gurom yang memiliki kemampuan yang bermacam-macam, seperti kemampuan yang dapat menyebabkan pusing atau bahkan menghipnotis, menyebabkan kelumpuhan, serta yang lainnya. Sedangkan klan Bai tergolong dalam klan yang kuat, sehingga besar kemungkinan jika salah satu di antara mereka memiliki gurom yang punya kemampuan seperti itu. Pikir Fang Yuan sambil melihat ke arah Bai Seng dan Bai Hua.
Kini saudara kembar itu tergeletak di tanah dan masih tidak sadarkan diri. Aku tahu, gumam Fang Yuan yang mendapatkan sebuah ide. Akhirnya Fang Yuan memutuskan untuk membangunkan saudara kembar itu. Hal ini dikarenakan waktu mereka sangat mendesak dan Fang Yuan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk membuka jalan keluar. Selain itu sebenarnya Bai Sheng dan Bai Hua adalah pemilik dari warisan Gunung Bai ini. Sekarang mereka berdua hanyalah manusia biasa dan tidak memiliki kemampuan apapun. Sehingga Fang Yuan tidak perlu khawatir jika mereka membuat sebuah masalah. Setelah berpikir demikian, segera Fang Yuan berjalan mendekati si kembar itu dan membangunkan mereka. Di sisi lain, kelompok dari klan Bai kini telah kembali ke dalam lorong dan mereka mulai menyusuri satu persatu lorong dan rupa-rupanya ada banyak kemungkinan yang terjadi. Di setiap lorong rupa-rupanya terdapat kerangka yang duduk bersila dan juga buku tulang. Namun semuanya terlihat sangat rapi. Dan itu jelas bukanlah peninggalan dari Fang Yuan. Oleh karena itu pemimpin klan Bai terus meminta mereka untuk mencari lebih lanjut. Struktur di warisan ini sangatlah sesuai dengan hati orang-orang. Saat seorang masterku menemukan kerangka dan buku tulang itu, secara tidak sadar mereka akan menjadi salah paham dan berpikir bahwa mereka sudah mewarisi warisan sepenuhnya. Tapi kenyataannya, cendekiawan tulang abu-abu telah menyiapkan banyak struktur aula yang serupa. Dan warisan sesungguhnya telah disembunyikan di salah satu jalan di antara semuanya. Pikir Daoku dalam hati. Setelah itu, para masterku terus mencari dan kemudian ada seseorang yang bergegas mendekat dengan ekspresi gembira. Ditemukan, kami telah menemukan aula tulang di jalur ke-8. Setelah kami sampai di sana, kerangkanya sudah hancur berkeping-keping dan guam yang berada di dalam tengkoraknya pun sudah diambil, kata masterku itu. Mendengar ini, Daoku tampak semangat dan berkata, itu pasti adalah jalan yang mereka lewati. Bawa kami ke sana, kata pemimpin klan Bai memotong. Setelah itu, mereka pun pergi ke sana. Waktu Fang Yuan menjadi semakin menipis. Lantas, apakah mereka dapat selamat berikutnya? Kita saksikan di part berikutnya. Thank you dan bye.